Di kumaha? Ya, kalau kita beli buah kemudian masam, tidak perlu marah, Pak. Kenapa? Karena kemarahan kita tidak jelas kepada siapa. Udah aja, lamun teu lamun kurang teu dirujak, sok aya nu cara nu lain. Minimal bikeun ka jalmi nu keur nyiram. Neangan, bapak sok bisa anu nyiram di lembur eta. Teangan, bisa peryogi buah nu haseum, naon margina abi tos meser 2 kilo ya. Bisi ibu peryogi pasihkeun. Ternyata kudu nyiram mah nu haseum ge dituang, Pak. Tah eta nu disebut qanaah. Qanaah artinya tidak marah dulu sebelum dia mencari apa di balik ini. Itu qanaah. Kalau ingin beruntung hidup, begitu Pak. Nomor 2. Qanaah. Paham Bu? Teorinya Pak ya? Ini sebetulnya mudah gitu kan. Tapi teh hese meraktekeunana. Lalawora. Model urang, bapak-bapak, ibu-ibu, urang nuju badminton Pak. Terus eleh, da anger ngaganyel hate teh. Naon? Cenah da ieu mah, da lain ieu mah. Alasanna teh aya we, da ieu mah asal ngesang we. Padahal dina hate teh ngagenuk. Nya, anger we alasanna teh asal ngesang we ieu mah cenah. Da tadina ge cenah lah moal main. Tapi jalmi teh ngagenuk hatena karena apa? Karena dia belum siap untuk menerima sebuah kekalahan. Inilah yang kedua. Kunci keberuntungan manusia yang kedua ada di mana? Qanaah. Yang ketiga, ini yang harus dimiliki oleh kita. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak, beliau menyampaikan kalau ada seorang ataupun binatang yang dia ada induknya, lalu kemudian anaknya ada di bawah kakinya dan itu akan terinjak, maka si induknya itu mengangkatkan sukuna, ngerasti anak-anak teu katincek. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya Muhammad, wahai Muhammad, itulah diantara berapa ribu rahmatku aku kasih kepada orang, yaitu dengan cara apa? Dia akan mengangkat kakinya untuk tidak menginjak anaknya. Berarti yang ketiga adalah rahmat Allah. Kalau orang ingin beruntung, maka kita harus dengan dekat rahmat Allah. Kalau orang jauh dari rahmat Allah, maka hidupnya tidak akan beruntung. Ustadz, di mana ada rahmat Allah? Kenapa? Karena kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali dengan rahmat Allah. Masuk surga bukan dengan amal kita, Pak. Bu, lebet ka surga lain ku amal urang. Amal mah teu ngajamin asup ka surga. Anu ngajamin asup surga mah ku rahmat Allah. Lalu di mana kita harus mendapatkan rahmat Allah agar amal-amal kita betul-betul dapat mensurgakan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan kepada kita, yang pertama adalah Bapak Ibu, yang pertama rahmat Allah diberikan kepada orang yang pertama dia selalu beristighfar. Lamun aya dosa tong di pikiran, mending istighfar we ka Allah daripada di pikiran capek kana otak. Kenapa? Karena sekarang banyak gangguan jiwa karena dia memikirkan dosanya, Pak. Padahal dosa mah tong di pikiran, mending tobat ka Allah, istighfar. Astagfirullah man lazimal istighfar. Barang siapa yang dia merutinkan istighfar kepada Allah, maka oleh Allah akan dibukakan pintu taubat bagi dirinya. Udah, itu yang pertama. Rahmat Allah diberikan bagi orang yang dia bertobat. Istighfar ke Allah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dugikeun ka dina hadis Pak, punten bunya dina hadis aya jami dosa cek Allah teh sok ku kaula dihampura, dosa deui dihampura deui, dosa deui dihampura deui cek Allah pakuat-kuat we cenah. Apakah aku yang berhenti memaafkan dia ataukah dia yang berhenti untuk tidak dimaafkan? Artinya apa? Selama kita beristighfar kepada Allah tong sieun Pak, Allah mah tetep bakal muka tobat urang. Ustad atuh kumada abi teh rutin cenah ieu teh sok, da Allah ge rutin ngahampura urang Pak. Punya, da Allah ge rutin ngahampura urang. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahmah. Dia itu Maha apa? Maha kasih sayang, dan Allah tidak akan mencabut rahmatnya dengan cara bagaimana? Setiap orang berdosa dihampura, dosa deui hampura deui, dosa deui hampura deui. Pertanyaan saya, sanu bosan? Bosan urang, bosan Allah, Pak. Dan cek urang geus capek cenah bosan ya migawe dosa. Akhirnya apa? Kata Allah, aku akan menemukan hambaku dia bosan melakukan dosa. Kalau setiap dosa aku ampuni orang itu. Tak iya hebatnya. Iya disebut rahmat Allah.